Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur sinau urip ya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat selalu dan bahagia selalu. Mungkin seringkali kita mendengar istilah aura negatif ya, dulur-dulur ya. Sering sekali kita mengatakan, auramu negatif, entah itu bercanda, entah ya dalam konteks apapun tentunya seringkali kita mendengar tentang aura negatif. Nah, kali ini Mas Wahyu ingin mengupas tentang tanda-tanda tubuh kita ya. Tubuh kita itu dipenuhi oleh aura negatif. Itu tanda-tandanya apa sih? Dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya supaya energi negatif tersebut bisa segera hilang dari tubuh kita. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi yang pertama adalah kita harus paham dulu apa sih aura negatif. Nah, aura negatif itu tidak ubahnya sebuah energi, tetapi energi tersebut energi yang tidak baik atau energi negatif ya. Makanya disebut aura negatif. Jadi sebetulnya adalah sebuah istilah tentang energi. Yang mana tentunya ya namanya aja aura negatif, berarti energi yang negatif. Nah, energi negatif itu tentunya adalah sebuah kekuatan ya, kekuatan yang ada di dalam diri kita ya, yang dampaknya tentu sangat tidak baik sekali. Nah, seperti kita mudah sekali lelah secara fisik ya, mudah capek, kita mudah emosi ya, kita mudah marah, kita bingung dengan kehidupan kita. Intinya hal-hal yang justru melemahkan kita, hal-hal yang membuat kita bukan menjadi bangkit, tetapi justru membuat kita ini semakin terpuruk dalam banyak hal, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan persahabatan dan lain sebagainya. Tentu memang pengaruh daripada energi negatif ini sangat besar sekali. Nah, untuk mengenali itu semua, untuk mengetahui itu semua kan kita harus paham ciri-ciri bahwa tubuh kita itu sedang dikuasai oleh energi negatif atau aura negatif itu, ciri-cirinya apa ya? Nah, kalau kita paham, ini nanti kita akan mampu untuk bagaimana kita bisa mengatasinya. Nah, jadi begini, teman-teman, dulur-dulur semuanya. Ciri-ciri tubuh yang dikuasai oleh aura negatif atau energi negatif. Yang pertama, ini tidak bisa dipungkiri ya, pasti tubuh kita ini mudah sekali lemah, mudah sekali capek secara fisik. Istilahnya tidak punya daya, tidak punya kekuatan, karena tidak ada semangat di sana. Jadi kayak apa ya istilahnya, loyo, nggak berdaya. Tentunya itu timbul ya karena kita sendiri. Nah, yang kedua, kita sering mengalami yang namanya fluktuasi emosi atau ketidakstabilan emosi kita. Jadi mudah sekali kita ini
marah ya tiba-tiba kita pengen marah, tiba-tiba kita diam, ya jadi emosinya ini nggak stabil. Kemudian yang ketiga, sulit sekali untuk berkonsentrasi atau fokus. Ya, ini termasuk ciri-ciri tubuh yang sedang dikuasai oleh energi negatif. Jadi kita ini sulit sekali untuk fokus, untuk konsentrasi, fokus terhadap satu hal itu sulit sekali. Jadi konsentrasi kita ini buyar, fokus kita ini kemana-mana. Kita bingung harus mendahulukan yang mana. Apa yang ini dulu? Apa aku harus begini ya? Oh aku tak begitu saja. Ini ciri-cirinya ya. Nah, kemudian kita ini jadi yang keempat ya, ciri-ciri yang keempat. Kita ini mudah sekali tersinggung dan mudah sekali sakit hati. Ada mungkin teman bicara apa, kita mudah sekali apa, kalau bahasanya anak sekarang itu baper ya, kebawa perasaan, mudah tersinggung, dikit-dikit masuk di dalam hati, ya kita jadi sakit hati, dengar komentar seseorang, dengar ucapan tetangga, atau bahkan mungkin saudara kita sendiri, akhirnya kita mudah sekali kita ini tersinggung, mudah sekali kita ini jadi sakit hati. Ya, ini juga termasuk ciri-ciri bahwa tubuh kita dipenuhi aura negatif. Nah, kemudian yang kelima, seringkali kita mengalami gangguan kesehatan. Entah pikirannya, apa istilahnya, kepalanya pusing, mudah sekali pusing ya. Kemudian perutnya mudah sekali sakit, secara fisik keseluruhan mudah sekali istilahnya kayak mereteli ya, capek semua ya. Nah, ini gangguan-gangguan kesehatan secara fisik yang ditimbulkan oleh aura negatif di dalam tubuh kita. Nah, tentunya itu semua hanya merupakan istilahnya beberapa faktor. Kan banyak sekali faktornya, tapi Mas Wahyu sebutkan ini tadi hanya beberapa faktor saja yang menjadi ciri-ciri bahwa kita ini sedang dikuasai oleh aura negatif atau energi negatif di dalam tubuh kita. Yang tentunya kalau kita tidak segera mengembalikan kesadaran kita tidak akan mampu untuk tahu bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi semua itu. Padahal kalau energi negatif atau aura negatif itu terus menguasai diri kita, ya tentu dampaknya akan sangat tidak baik sekali. Ya, secara fisik, secara mental, perasaannya, semua yang ada di dalam diri atau pribadi kita ini semuanya jadi tidak bisa bekerja dengan optimal karena lebih condong kita, yaitu tadi bahasanya pikirannya bingung, fisiknya mudah lelah, mudah capek, kesehatannya terganggu, mudah sekali sakit hati, mudah sekali emosi. Nah, tentu kalau hal-hal seperti ini kita diamkan, terus semakin menguasai pikiran maupun kejiwaan kita, ya secara otomatis dampaknya ke kehidupan kita tentu jadi tidak baik, tidak bagus, tidak benar. Nah, kemudian bagaimana Mas Wahyu cara kita untuk mengatasi semua itu agar kita bisa terlepas, agar kita bisa kembali kepada aura yang jauh lebih positif, agar kita bisa tinggalkan itu, buang jauh-jauh aura negatif yang ada di tubuh kita atau yang ada di dalam diri kita. Nah,
cara mengatasinya sebetulnya juga bukan hal yang sulit, dulur-dulur ya, teman-temanku semuanya. Jadi kalau kita sudah paham, oh ternyata aura negatif itu ini ya. Oh ciri-cirinya begini, oh berarti aku udah negatif ini auraku. Ya, udah negatif um, aura yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita harus kembali ke dalam kesadaran diri. Kita harus mampu mengembalikan semua posisi diri kita ini di tempat yang sebenarnya. Apa itu? Sadar. Kesadaran. Nah, kalau sudah kembali kepada kesadaran, maka kita akan mampu mengatasi semuanya, ya. Salah satunya adalah dengan cara kita bermeditasi atau menenangkan pikiran kita atau mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan anasir, mengendalikan pola pikir. Ini kan isinya hawa nafsu semua. Jadi dengan kita bermeditasi, kita akan mampu mencapai ketenangan jiwa. Entah mungkin meditasi 5 menit, 10 menit, 15 menit. Jadi orang yang sering melakukan meditasi tentu orang itu akan mudah sekali atau pandai untuk mengontrol pola pikirnya. Karena apa? Karena kejiwaannya tenang. Kalau orang itu tenang, maka dia akan mampu mengontrol semua pola pikirnya dengan baik. Mana yang harus didahulukan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menghadapi suatu persoalan? Semuanya. Jadi, yang pertama tadi dengan cara bermeditasi atau menenangkan jiwa, menenangkan pola pikir atau mengendalikan pikiran kita, itu penting sekali. Yang kedua adalah dengan cara kita berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang positif. Seperti kita berolahraga, mungkin bermain musik, atau mungkin melakukan hal-hal yang membuat kita ini senang, happy secara pikiran, secara perasaan. Mungkin yang punya hobi bermain bola, yang punya hobi bermain badminton, atau bahkan yang punya hobi mancing mungkin. Nah, ini juga salah satu cara untuk kita mampu mengatasi energi negatif atau aura negatif yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi harus melakukan kegiatan-kegiatan fisik atau aktivitas fisik seperti olahraga dan lain-lain yang tentunya tidak hanya menyehatkan jasmani fisik kita tidak, tetapi juga mampu menyehatkan pola pikir kita. Karena tentu orang yang melakukan olahraga pasti jauh lebih terkontrol emosionalnya. Jadi pola pikirnya pasti mengarah ke sesuatu hal yang disebut happy, senang, tetapi happy senangnya ini positif gitu. Nah, ini penting sekali. Jadi selain kita mendapatkan poin badan kita ini, tubuh kita jadi sehat secara fisik, maka pikiran kita juga akan sehat. Semuanya, aliran darah jadi lancar, emosionalnya jadi lebih stabil, ya. Jadi tentu sangat baik sekali kalau kita mau berolahraga atau melakukan hal-hal positif yang membuat pikiran dan juga perasaan kita ini menjadi lebih rileks, lebih senang, ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatasi aura negatif itu dengan cara kita makan makanan, minum minuman yang sehat-sehat, teman-teman. Jadi banyak sekali, makanya ini hanya beberapa saja yang Mas Wahyu sampaikan untuk contoh saja, ya. Jadi dengan kita makan makanan yang sehat, maka kesehatan tubuh kita secara jasmani juga akan terjaga, akan terawat. Kita minum minuman yang sehat, tentunya itu juga akan mempengaruhi, ya, karena kalau kita sudah makan makanan yang tidak sehat,
ya, penuh dengan lemak misalkan, ya, makan makanan intinya yang nggak sehat ya untuk tubuh kita, terus minum minuman yang nggak sehat juga seperti kita minum alkohol, minum minuman yang bersoda dan lain sebagainya. Ini juga tentu akan membuat tubuh fisik kita ini akan semakin terpuruk kalau kita makan makanan dan minumannya nggak sehat-sehat gitu loh. Jadi itu penting sekali. Makanan juga berpengaruh. Bukan berarti harus yang enak-enak, enggak. Enak atau tidak itu kan menurut individu masing-masing. Jadi enak menurut saya belum tentu enak menurut panjenengan ya. Jadi makanan, minuman itu juga berpengaruh karena bisa memberikan asupan-asupan energi yang luar biasa di dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian ada hal lain yang tentu juga sangat berpengaruh sekali untuk kita mampu membuang atau mengalahkan aura negatif yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Kalau menurut Mas Wahyu ini adalah cara yang pamungkas. Kita harus banyak bersyukur. Ya, kita harus banyak bersyukur. Kita harus banyak bersyukur atas kehidupan yang sudah diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan kepada kita, atas keluarga yang luar biasa baik, bahagia dengan kita, semuanya. Kita wajib bersyukur. Karena tentunya setiap orang berbeda-beda. Cara bersyukur di dalam menikmati hidupnya tentu berbeda-beda. Tetapi garis besarnya atau poinnya adalah orang itu bisa menikmati hidupnya dengan penuh rasa syukur baik secara pikiran maupun secara batinnya atau di dalam hatinya atau perasaannya ini. Kita dengan banyak bersyukur maka kita betul-betul menyadari bahwa kita ini sangat luar biasa sekali, diberikan segala-galanya oleh Yang Maha Kuasa. Apa yang tidak bisa? Kita ini makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dibandingkan dengan segala unsur kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi rumus untuk kita mampu mengatasi, mengalahkan energi negatif atau aura negatif, jurus pamungkasnya adalah kembali ke kesadaran kita dan kita harus mampu bersyukur atas semua yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa ini. Jadi teman-teman semuanya, dulur-dulur semuanya, jangan dikira aura negatif itu adalah semacam mungkin energi dari luar atau apa ya istilahnya. Kadang orang itu berpersepsi bahwa aura negatif itu dihubung-hubungkan dengan mungkin makhluk yang tidak tampak secara fisik ya, maksudnya seperti makhluk astral ya bahasanya, atau roh-roh halus di luaran yang menguasai diri kita. Bukan demikian. Jadi sebetulnya aura negatif, aura positif itu sebetulnya ya memang ada di dalam diri kita, dan yang mampu menghidupkan atau mengaktifkan itu kita sendiri. Maka ketika kita menginginkan agar aura negatif itu non-aktif atau aura negatif itu istilahnya tidak berfungsi atau bahkan kita hilangkan atau kita buang, itu tentu kembali kepada kita pribadi masing-masing. Nah, ini juga berpengaruh teman-teman atau dulur-dulurku semuanya, berpengaruh terhadap fisik khususnya wajah kita ya. Orang yang dikuasai oleh aura negatif tentunya jadi seperti mohon maaf ya, mungkin jadi lebih nggak kelihatan fresh, nggak kelihatan segar, nggak kelihatan bersinar, nggak kelihatan lebih muda, jadi kelihatan lebih tua daripada usianya. Bahkan tidak muncul karisma atau wibawa. Ya tentu kan dikuasai oleh energi atau aura negatif itu. Jadi saya berpesan kepada teman-teman semua, kepada dulur-dulur semuanya ya,
Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa menumbuhkan energi atau aura positif. Jadi biar kita tidak dikuasai oleh energi atau aura negatif di dalam tubuh kita. Caranya itu tadi sudah Mas Wahyu sampaikan semuanya. Poinnya adalah syukuri. Ya, banyak bersyukur atas semua yang sudah Tuhan atau Gusti Allah berikan kepada kita. Itu penting sekali untuk kita mampu mencapai masuk di dalam kesadaran yang sesungguhnya. Terima kasih. Semoga sedikit apa yang Mas Wahyu sampaikan ini bisa bermanfaat buat panjenengan semua, terlepas dari perbedaan cara atau sudut pandang di dalam kita menilai sesuatu hal. Assalamualaikum warahmatullahi